warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aja Mustafa. Di podcast ini saya sebagai kameramen dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Yasminandar. Di sini saya peran sebagai editor. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Luki Putra Purnama. Peran saya di podcast ini adalah host. Dan judul podcast hari ini adalah Mewawancarai Guru podcast BK. Mewawancarai Guru BK. Dah. Saya Ibu Tiang. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Di sini tujuan kami untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya mewawancarai tentang apa dulu nih? Tentang urusan Ibu di BK yang menjadi Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama ibu siapa? Perkenalkan, nama Ibu Eni Setiarini. Ibu di sini sebagai guru BK di SMP 1 Kalisa. Langsung saja ke pertanyaannya, Bu. Apa saja peran guru BK selain menangani masalah di siswa di sekolah? Peran guru BK selain menangani siswa di sekolah. Sebenarnya banyak ya perannya. Ibu itu di BK bukan hanya menangani masalah-masalah siswa aja. Buktinya kemarin kayak teman kalian yang sudah mendapatkan kejuaraan di tingkat-tingkat, entah itu tingkat provinsi, entah itu tingkat kabupaten, entah itu tingkat kecamatan, itu menjadi peran ibu juga. Perannya gimana? Ibu memotivasi. Jadi bukan hanya siswa yang bermasalah saja sebenarnya yang datang ke BK itu. Jadi siswa yang berprestasi pun itu menjadi tanggung jawab ibu gitu. Jadi kita ngasih masukan lah, ngasih motivasi bagi anak yang sudah berprestasi biar tidak turun prestasinya, biar tidak kendor semangatnya gitu. Itu salah satu peran BK di sekolah. Tapi kalau Bu, misalnya ada murid yang punya masalah di rumah gitu, terus diluapin di sini cerita gitu, apakah bisa, Bu? Boleh, ibu terbuka pintunya, terbuka lebar. Justru itu yang baik gitu deh. Kenapa? Berarti dia mau menyelesaikan masalah, ya kan, daripada dipendam sendiri. Ya, nanti gitu. Nanti tahu-tahu numpuk masalah, numpuk, dianya stres, nanti kolep pingsan. Terus kalau enggak jadi males belajarnya, males ke sekolahnya, kan bisa jadi kayak gitu. Dari sekolah banyak masalah, sekolah. Biasanya kan kayak gitu. Makanya kalau ada nih siswa yang mau datang ke ibu, Bu, saya punya masalah, Bu, saya cuma pengen curhat ya, nggak pengen solusi, Bu, tolong saya punya masalah ini, bisa nggak ibu bantu? Oh, ibu dengan senang hati membantu. BK terbuka untuk anak-anak yang seperti itu. Langsung ke pertanyaan kedua aja ya, Bu. Oke. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi sebagai guru BK di sekolah ini? Tantangan terbesar ibu sebagai guru BK untuk selama ini ibu mengajar sudah dari 2000 itu masuk sini 17 dan sekarang udah 2024, berarti berapa? 7 tahun ya? Kurang lebih 7 tahun itu alhamdulillah belum mendapatkan masalah yang besar lah gitu, masih dalam kenakalan remaja saat ini aja, kayak yang bolos, tawuran, lompat pagar gitu, ngerokok, begitu saja. Kalau untuk masalah yang besar selama ini belum ada deh kayaknya. Langsung ke tiga aja pertanyaan. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan ibu? Kalau boleh, kalau nggak boleh gimana? Latar belakang pendidikan ibu, maksudnya ibu berasal dari mana, Ya, kuliah di mana gitu. Oh iya, sebenarnya ini kan kita ada di tanah Sunda ya. Ibu itu lahir di Boyolali, di Solo lah kerennya. Ya, ibu sekolah dari SD sampai SMA di sana. Ya, tapi
tapi untuk kuliahnya ibu ngambil di Universitas PGRI Semarang. Di Semarang ibu kuliahnya dulu. Masih di Jawa Tengah berarti? Masih di Jawa Tengah. Kenapa hijrah ke sini ya rezekinya ada di sini gitu. Langsung ke tes selanjutnya Bu. Oke. Sebelumnya Ibu pernah kepikiran nggak sih untuk menjadi guru BK? Enggak. Awalnya gimana? Awalnya ibu itu pengennya jadi tentara wanita. Kalau enggak polisi. Dan sudah mencoba itu. Ya ibu ceritakan sedikit ya pengalaman ibu. Jadi dulu waktu lulus SMA sudah disuruh sama orang tua ibu teh, dek kuliah ya, gitu. Tapi berhubung ibu teh sudah kalau kuliah teh mikir lagi gitu kan. Nggak mau, pengen kayak kakak aja gitu. Gimana mau di polisi apa, mau di tentaranya? Mau di tentara. Iya, tadinya pengalaman jadi ibu teh enggak tadinya cita-citanya bukan jadi guru dan bukan jadi guru BK. Gitu. BK itu pilihan kedua ibu. Gitu, setelah mencoba daftar polisi tapi gagal. Ada aja gitu, mencoba jadi tentara wanita gagal juga gitu. Akhirnya keluarga memutuskan, "Dek, emang kamu mau begini aja terus?" Enggak kan gitu. Udah ya kuliah. Akhirnya ibu kuliah. Ya kuliah, mau kuliah di mana nih? Udah di Semarang aja sambil nemenin kakak waktu itu. Iya, biar nggak sendirian di Semarang. Itu jurusan yang pertama ibu ambil, pilihan pertama itu bukan BK, PGSD. Terus kok bisa sampai jadi BK sih? Nah, karena dulu kampus swasta yang masih begitu, jadi adalah dibiaya dan segala macam, dan ibunya bisanya ada di BK gitu, jadi turun ke pilihan kedua gitu. Iya, tadinya tuh PGSD ibu pilihannya, jadi guru SD kan kalau PGSD tuh. Tapi pilihan keduanya BK gitu. Jadi ibunya ke BK karena memang gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Bu. Apa jenis masalah yang paling sering Ibu hadapi di siswa saat datang ke ruang BK? Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Masalah apa yang sering terjadi? Ya, dan bagaimana cara Ibu mengatasi masalah? Kalian tahu meren ya? Tahu lebih tahu. Bolos. Nah, itu bolos. Panjat tebing berarti. Terus Ibu ya gimana cara? Ya biasanya gini, kalau kayak gitu kan pasti ada aja yang laporannya, entah itu dari warga, entah itu dari anak-anak OSIS yang memang tahu, memang yang ditugaskan di pos-pos yang sudah ibu bikin, ibu tentukan. Kalau enggak ya dari warga sekolah gitu, pasti ada beritahu lah gitu ke ibu teh. Ya biasanya nanti kalau udah begitu dipanggil ke BK, dikasih bimbingan, dikasih peringatan. Kalau misalnya 1-2 kali belum jerak, biasanya ibu panggil orang tuanya. Gitu. Biasanya itu kan bolos, kalau enggak rokok. Itu yang masih sering terjadi. Sama ini pembulian. Perundungan. Iya, perundungan itu kan. Iya, walaupun cuman Bu itu ngolok-olok nama bapak saya gitu kan, ya yang sering terjadi di sekolah gitu. Ya gitu. Dipanggil anaknya ke sini, dikasih bimbingan sama ibu, dikasih pencerahan lah gitu. Supaya sama gitu lagi. biar nggak gitu lagi gitu. Langsung selanjutnya aja Bu. Seberapa penting keterlibatan orang tua dalam mendukung konseling yang dilakukan di sekolah? Penting sekali sebenarnya, karena begini deh, ibu di sini kan yang pokok jadi guru BK kan hanya 2 ya, sedangkan yang ditanganinya banyak sekali. Dan ibu
sama bapak ibu guru yang ada di sekolah itu mengawasinya kan nggak bisa 24 jam ya kan, cuman beberapa jam aja di sekolah, dari kasarnya dari jam 7 sampai kita pulang sekolah jam 2 aja gitu. Selanjutnya kan itu sudah jadi tanggung jawab orang tua. Nah itu kalau tidak ada orang tua kita tidak bisa kerjasama. Jadi kalau kalian tanya seberapa penting nih perannya orang tua untuk keberlanjutan konseling di sekolah, itu penting sekali. Iya, karena itu tadi kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau di sekolah mah insya Allah bapak ibu guru yang lain pun siap membantu gitu. Tapi kalau udah di luar sekolah kan sebenarnya itu kan udah tanggung jawab orang tua gitu. Langsung selanjutnya ya Bu, jika seorang siswa terus-menerus mengalami masalah perilaku langkah apa yang biasanya ibu ambil? Biasanya nih kalau ada perilaku anak itu teh, misal ya disebutkan aja sering alfa, Bolos. ya, sering alfa lah gitu. Entah itu bolosnya gara-gara dia memang sakit atau entah itu males, misal seminggu dikasih bimbingan sama ibu teh ketika itu masuk teh, kalau enggak ibu yang memvisit ke rumahnya, kok masih belum ada perubahan, masih ada sering bolos terus gitu, memvisit lagi, kalau enggak diundang orang tuanya datang ke sekolah gitu. Sebenarnya sebelum ke home visit itu undang dulu ke orang tua, undang dulu orang tua ke sekolah. Kalau memang orang tuanya datang ya kita selesaikan, kita cari solusi bareng-bareng gimana caranya anaknya jangan begitu lagi nih, biar ada mau lagi sekolah. Misal itu tadi yang tadi nggak mau sekolah teh sering alfa, kita cari tahu tuh masalahnya apa, kita cari solusi bareng-bareng sama orang tuanya. Biasanya gitu langkah pertama, panggil orang tua. Nanti kalau sudah ada bimbingan nih kok nggak berubah-berubah gitu kan, dan orang tuanya dipanggil untuk kedua kalinya tidak mau datang, ibu visit ke rumah gitu. Kalau memang belum selesai masalahnya sampai di situ, biasanya ibu lari ke atas, dan itu ke PKS, kalau nggak ke kepala sekolah, kalau memang tidak bisa diselesaikan di sini. Jadi biasanya kalau ada anak udah kirim surat gitu buat panggilan orang tuanya, biasanya ada yang suka nggak datang ke orang tuanya. Ada, karena suratnya nggak nyampe. Jadi anak-anak, jadi ibu teh malah gini deh, mending punya nomornya, misal dapat dari siapa, atau kalau enggak dititipkan ke temennya gitu. Misal si A nggak berangkat, ada temennya yang lebih deket lah rumahnya gitu, biasanya ibu titipkan. Soalnya kadang ada aja anak yang tidak amanah gitu, tidak menyampaikan suratnya. Nanti giliran orang tuanya datang ditanya sama ibu gitu, ibu kenapa kemarin tidak datang, apakah suratnya tidak sampai? Enggak bu, udah saya mah nggak dikasih surat. Biasanya orang tua begitu gitu. Kalau misal sudah ada panggilan, tadinya sudah ada panggilan kan di situ ada nomor telepon, isinya ibu telepon gitu untuk hari tersebut gitu. Selanjutnya Bu, apa harapan ibu untuk peran BK di masa depan dalam mendukung perkembangan siswa? Peran BK, Harapan ibu ke depan. harapannya ke depannya seperti apa? Pengennya BK itu sebenarnya kan ini tentang peran BK ya. Kan masih banyak sekali anak-anak itu di dalam pikirannya itu sudah terdoktrin bahwasanya BK itu polisinya sekolah, BK itu tempatnya anak bermasalah, BK itu menyeramkan, BK itu gurunya galak. Pasti pikiran masih banyak anak-anak yang seperti itu. Sebenarnya bukan seperti itu. Sok datang ke sini dengan tidak dipanggil, mereka datang ke sini kayak yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ada siswa datang ke sini mau curhatin, itu lebih baik gitu. Jadi untuk kedepannya sok anak-anak kalau yang mau curhat sama ibu silahkan, ibu tidak melarang, dan ibu akan mencarikan solusi buat kalian. Kalaupun ibu tidak bisa bantu, ibu akan membantu sampai selesai
entah dengan cara bagaimanapun. Jadi tidak usah takut, ya, tidak usah takut untuk masuk ke ruang BK. Tuh, BK itu nggak terlalu menyeramkan, nggak yang ada di pikiran kalian. BK itu untuk menyelesaikan masalah di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Ya. Lanjut ya Bu. Oke. Jika ada siswa yang merasa malu atau takut ke ruang BK, saran apa yang bisa mereka lakukan untuk memulai kelas? Ya itu tadi, tidak usah takut sebenarnya masuk ke ruang BK tuh. Jangan takut ya. Melalui video ini Ibu minta semoga aja ada yang nonton dan Ibu mau menyampaikan sesuatu. Silahkan kalian kalau punya masalah atau punya unek-unek atau pengen dibantu dicarikan solusi, BK terbuka untuk siswa-siswi SMP 1 Kalijati. Kalaupun misal Ibu lagi tidak ada Ibu Nani Rohaini nanti yang membantu. Ya, di sini tidak seram, tidak. Kita enjoy aja. Kita cari solusi bareng-bareng. Dan satu lagi, pokoknya nggak usah takut ke ruang BK. Nggak usah malu-malu ungkapkan. Ibu malah seneng kalau begitu. Ada anak yang bersedia datang ke sini, Ibu, saya lagi begini. Gimana ya Bu? Mending begitu daripada dipendam sendiri, tahu-tahu kelepak pingsan. Yang susah banyak orang. Gitu. Jadi kalau diulangi lagi, jika kalian punya masalah, nggak ada yang bisa nemenin cerita, ke BK aja. Ibu siap kan? Siap. Siap. Sudah Bu. Sudah? Ya Bu. Sekian. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Makasih ya, Bu. Semoga membantu ya. Ya Bu. Sama-sama Bu. Sebelum menutup ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, maaf juga kan Ibu hilang waktunya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.